Assalamualaikum. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Kak Anci. Kakak harap kalian semua masih tetap sehat dan semakin sehat. Adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Cuaca sangat berpengaruh bagi kegiatan manusia. Sebagai contoh, jika di pagi hari cuaca cerah, kita akan semakin semangat untuk memulai beraktivitas. Mulai dari berolahraga, bersiap berangkat sekolah, berangkat kerja, dan lain-lain. Jika cuaca di siang hari panas, sangat pas sekali dimanfaatkan mudah untuk menjemur baju. Baju kita akan semakin cepat kering. Pedagang kerupuk akan memanfaatkan cuaca panas untuk menjemur kerupuk-kerupuknya. Namun, jika cuaca menjadi hujan, semua kegiatan di luar akan berhenti. Cuaca hujan biasanya suhu udara menjadi dingin. Supaya hangat, kita bisa menggunakan baju yang tebal dan minum minuman hangat. Di saat panas, tubuh kita akan mudah berkeringat. Saat seperti ini, kita dapat menggunakan baju yang bisa menyerap keringat. Nah, adik-adik, dari informasi yang kakak sampaikan tadi, kalian bisa mencatat informasi apa saja sih yang sudah kalian dapat mengenai pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Kalian bisa menulis dalam bentuk seperti pada gambar di samping, atau bisa kalian ubah sendiri dalam bentuk tabel. Setelah menulis informasi tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia, yuk sama-sama kita baca dan kita pelajari bacaan di halaman 104. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Beni memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Dari bacaan di atas, kita jadi tahu tentang pentingnya bersatu dalam keragaman. Hal ini seperti tertuang pada Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ketika tali yang terbuat dari karet putus, Lani dan kawan segera saling bantu-membantu mengambil karet yang berserakan dan menyatukannya kembali. Hal ini bisa membuat pekerjaan semakin cepat selesai. Coba bayangkan jika yang mengambil karet dan menyatukannya cuma 1 atau 2 orang saja, pekerjaan akan semakin lama. Semakin seru aja nih materi kita hari ini. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Hari sudah makin sore, cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain. Mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkannya tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Adik-adik, yuk kita amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak tersebut. Pada gambar di samping, ada satu kotak yang dibagi menjadi 2. Ketika kotak tersebut dibagi menjadi 2, maka satu bagian ini nilainya 1/2 atau setengah.
Dan jika satu kotak tadi dibagi menjadi 4, maka satu bagian tersebut bernilai 1/4. Dan jika satu kotak tadi dibagi menjadi 8, maka nilainya 1/8. Jika dilihat dari gambarnya saja, kita bisa tahu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Pecahan 1/2 lebih besar daripada 1/4. Dan 1/8 lebih kecil daripada 1/4. Pecahan pada gambar di atas memiliki angka pembilang yang sama. Harus diingat ya, angka pembilangnya di atas. Namun, angka penyebutnya berbeda. Makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Jadi, dari gambar di samping, pecahan yang paling besar adalah 1/2 dan yang paling kecil adalah 1/8. Hati-hati, jangan terbalik ya adik-adik. Kakak ingatkan lagi ya. Jika penyebutnya semakin besar, maka pecahan tersebut semakin kecil. Adik-adik, jika pembilangnya berbeda atau angka yang di atas berbeda, tetapi penyebutnya yang sama, bagaimana cara membandingkannya? Jika penyebutnya sama, kita bisa langsung lihat pembilangnya atau angka bagian yang atas. Kita lihat mana yang paling besar. Jika kita lihat pada gambar di samping, gambar sebelah kiri pembilangnya 1 dan gambar sebelah kanan pembilangnya 2. Berarti 1/2 itu kurang dari 2/2. Dari gambarnya saja kita sudah bisa menilai jika 1/2 kurang dari 2/2. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Dari gambar tersebut kita bisa lihat ada pecahan 1/4 dan 2/4. Dari gambar saja kita sudah bisa menilai bahwa 2/4 lebih besar dari 1/4. Jika nanti tidak ada gambarnya, maka yang kita lihat adalah penyebutnya terlebih dahulu. Dari gambar tersebut, angka penyebutnya sama, yaitu 4. Jika penyebutnya sama, maka kita lihat pembilangnya. Di gambar tersebut, angka pembilangnya adalah 1 dan 2. Nah, baru kita bandingkan. 1 itu lebih dari atau kurang dari 2? Ya, 1 itu kurang dari 2. Maka jawabannya adalah 1/4 kurang dari 2/4. Selanjutnya, kita lihat gambar berikut. Untuk latihan di rumah, silakan dikerjakan 2 soal pecahan tersebut dengan cara seperti yang tadi kakak jelaskan ya. Dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Nah, adik-adik, itu tadi adalah materi kita kali ini yang bisa kita pelajari dari buku tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Terima kasih sudah menonton video kakak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!